Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Penerapan Density Based Spatial Cluster of Application with Noise atau DBSCAN pada pengelompokan komposisi sampah berdasarkan kabupaten kota di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Rizma Nabila, Salzi Rais Putra Kuswara, Anita Noviani, Anissa Nur Malasari, dan Sabrina Naura Saputra. Penelitian tersebut berangkat dari fenomena yang kita temukan saat ini, yaitu salah satu fenomena yang dibahas adalah terkait permasalahan sampah yang sulit untuk diselesaikan gitu. Bahkan eh, tidak tidak sedikit juga kota atau kabupaten yang kewalahan menangani permasalahan sampah ini karena tempat pembuangan akhir di kabupaten atau kota tersebut sudah overload gitu. Dan diperkuat juga oleh data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian KLHK pada tahun 2022 eh, hasilnya menyatakan bahwa dari total produksi sampah nasional ada sekitar 65,71% atau 13,9 juta ton yang dapat terkelola dan sisanya sebesar 34,29% atau 7,2 ton belum terkelola dengan baik. Nah, eh, data tersebut menjadi acuan kita untuk gimana sih caranya meningkatkan keefektifan pengelolaan sampah dengan baik gitu. Dapat salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengelompokkan daerah-daerah di Indonesia berdasarkan komposisi sampah sehingga dapat menjadi acuan pemerintah juga dalam membuat kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai karakteristik komposisi sampah pada masing-masing klasternya. Next. Nah, sehingga dapat kita rumuskan masalah dari penelitian ini. Yang pertama itu menentukan atau mengetahui berapa jumlah klaster yang terbentuk berdasarkan komposisi jenis sampah. Dan yang kedua itu bagaimana karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk dari pengelompokan wilayah berdasarkan komposisi jenis sampah. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu yang pertama mengetahui jumlah klaster yang terbentuk berdasarkan komposisi jenis sampah, dan yang kedua adalah mengetahui karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk dari pengelompokan wilayah berdasarkan komposisi jenis sampah. Selanjutnya ada solusi dari penelitian ini, yaitu segmentasi kabupaten mana yang menjadi prioritas dalam penanganan pengelolaan sampah. Next. Adapun metode penelitian yang kami lakukan itu adalah menggunakan density-based spatial clustering of application with noise. Itu tuh merupakan algoritma clustering yang menggunakan metode density-based, yang dimana sebuah teknik clustering itu berbasis kepadatan yang membentuk area melalui konektivitas densitas. Lalu tujuan dari metode ini adalah mengetahui jumlah klaster yang terbentuk berdasarkan komposisi jenis sampah, serta mengetahui karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk dari pengelompokan wilayah berdasarkan komposisi jenis sampah. Alasan mengapa kita menggunakan metode ini adalah solusi robust untuk mengelompokkan data, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Metode Density Based Spatial Clustering of Application with Noise ini tuh dipilih karena dapat menyediakan analisis yang lebih akurat dan informatif dalam pengelompokan komposisi sampah yang sangat bervariasi antar wilayah, serta metode DBSCAN juga merupakan solusi untuk pengelompokan data, terutama dalam konteks menghadapi noise dan outlier. Untuk selanjutnya ada variabel yang kami gunakan. Variabel yang digunakan itu terdiri dari 10 variabel, di mana variabel pertama itu merupakan variabel kabupaten atau kota di Indonesia yang bertipe nominal. Lalu 9 variabel sisanya yaitu eh, merupakan variabel sampah-sampah. Yang pertama ada sisa makanan, di mana variabel tersebut bertipe rasio dan memiliki satuan dalam bentuk persentase. Untuk selanjutnya ada kayu ranting, ada kertas karton, plastik, logam, kain, karet kulit, kaca, dan lainnya. Lainnya itu adalah sampah yang selain di kategori tersebut. Seluruh data ini bertipe rasio dan memiliki satuan dalam bentuk persentase.
Dapat dilihat ini merupakan data awal yang didapatkan dari website Kementerian Lingkungan Hidup. Pertama dilakukan perubahan satuan dari yang awalnya persen menjadi ton, dengan cara mengalihkannya dengan data timbulan sampel per tahun. Setelah dilakukan perubahan satuan data, dilakukan pencocokan nama kabupaten atau kota karena data yang kita miliki hanya 300-an. Sedangkan jumlah kabupaten atau kota Indonesia ada 500 menggunakan rumus VLOOKUP. Ini merupakan hasil akhir datanya. Selanjutnya dengan mengimport data, kemudian setelah itu dari hasil VLOOKUP, data yang awalnya missing dan kosong, pada data awal itu berubah menjadi 0, maka dilakukan perubahan nilai 0 menjadi NA. Setelah mengetahui bahwa adanya missing value pada data, kami melakukan imputasi. Kami mencoba beberapa jenis imputasi, namun yang terbaik adalah dengan metode maximum likelihood estimation dengan pendekatan MICE atau multiple imputation of chain equation. Nah, di mana MLE dengan pendekatan MICE ini itu mementingkan distribusi awal data dan sehingga menghasilkan imputasi yang hasilnya pun memiliki distribusi yang tetap sama dengan data awal. Dan MLE dengan pendekatan MICE ini pula merupakan salah satu metode yang sangat cocok dengan tipe missing value yang kami hadapi, yaitu missing not at random atau MNAR. Berikut ini adalah hasil dari histogram yang telah kami lakukan imputasi menggunakan MLE dengan pendekatan MICE. Selanjutnya, setelah dilakukan imputasi, kami melakukan standarisasi dengan menggunakan package standar scale. Standarisasi ini dilakukan karena berdasarkan rangkuman dari data dapat dilihat bahwa ada eh, jarak yang sangat jauh antara satuan data, di mana dapat dilihat di sini ada 0,9 ton, sedangkan maksimum dalam satu variabel saja itu bisa sampai 20.000 ton, dan itu satuannya terlalu sangat jauh, makanya kami melakukan standarisasi data. Setelah dilakukan standarisasi, selanjutnya kami mengecek terkait multikolinearitas, di mana multikolinearitas ini merupakan salah satu asumsi yang sangat mendasar dalam analisis clustering. Dan berdasarkan nilai VIF ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel karena semua nilai VIF kurang dari 10. Yang selanjutnya kami mengecek kembali apakah masih terdapat ada missing value ataupun duplikat data, dan berdasarkan hasil sudah tidak ada missing value dan juga duplikat data. Untuk pengecekan outlier sebenarnya kami tidak melakukannya, namun karena DBSCAN ini merupakan salah satu solusi yang robust untuk outlier, jadi kami rasa walaupun ada outlier itu tidak akan mempengaruhi hasil dari analisis ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.